Magnus Carlsen membawa tim Norwegia naik ke peringkat 10. Game ini dimenangkan oleh Magnus dengan cara yang sangat luar biasa. Lawannya adalah Grandmaster Austria, Valentin Dragnev. Valentin Dragnev memulai dengan E4. Magnus awalnya mendorong D6, membawa permainan menuju Pierce Defense. Setelah putih mendorong D4, Magnus mengimbangkan kuda F6. Dan kemudian kuda C3 dimainkan oleh putih. Setelah itu, Magnus mendorong E5. Ini adalah sebuah langkah yang tidak lazim dalam Pierce Defense karena biasanya hitam akan terburu-buru untuk mengimbangkan gajah Fianchetto. Valentin Dragnev kemudian mengimbangkan kuda F3, lalu dibalas dengan kuda B ke petak D7. Setelah itu, gajah C4 langsung memberikan tekanan pada pion F7. Magnus kemudian mengimbangkan gajah E7 persiapan rokade, lalu kedua pemain langsung rokade. Setelah itu, Valentin Dragnev mendorong A4, bersiap membongkar pertahanan di sayap menteri. Ini dibalas dengan C6 dan kemudian H3, langkah profilaksis untuk mencegah gajah ataupun kuda menempati petak G4. Setelah itu, Magnus Carlsen melakukan hal yang sama. Di posisi ini terlihat bahwa putih sedikit lebih unggul. Valentin Dragnev kemudian mengimbangkan gajah E3 dibalas dengan benteng E8, lalu A5. Dragnev terburu-buru untuk menyerang melalui sayap menteri. Magnus kemudian menukar pion dimakan dengan menteri. Setelah itu, gajah ditarik mundur untuk menjaga pertahanan. Hal ini sekaligus membuka tekanan benteng pada pion E. Dragnev kemudian mengaktifkan benteng F ke petak E1, lalu menteri C7 dan gajah F4. Sebuah tekanan yang sangat berbahaya pada pion D. Oleh karena itu, Magnus Carlsen membawa kuda ke petak E5, menantang pertukaran kuda dan juga mengurangi tekanan gajah pada pion. Ini dibalas dengan gajah mundur ke petak E2. Setelah itu, gajah D7. Magnus akan mengaktifkan bentengnya yang lain. Valentin Dragnev di posisi ini menarik mundur gajah ke petak G3, lalu A6. Magnus menghadang laju pion. Setelah itu, gajah H4. Sebuah langkah yang menurut komputer tidak tepat. Di posisi ini, Magnus Carlsen membawa benteng ke petak E6 sekaligus untuk menjaga kuda. Kemudian kuda makan kuda dan Magnus memilih mengambil kuda dengan benteng. Ini mengundang putih untuk mengambil kuda dan merusak struktur pion hitam. Akan tetapi di game ini, Valentin Dragnev tidak menukar gajah dengan kuda. Dragnev memilih mendorong B4. Setelah itu, Magnus langsung menyusun benteng. Kemudian Valentin Dragnev menarik mundur gajah untuk menyerang benteng. Namun, ini adalah sebuah blunder yang membuat hitam langsung unggul. Magnus memanfaatkan hal itu dengan mendorong C5. Langkah yang sangat luar biasa, yang sangat berani. Dan memang, di level Grandmaster, pertukaran pengorbanan adalah hal yang biasa. Valentin Dragnev terlebih dahulu menarik mundur menteri ke petak D1. Setelah itu, pion makan pion menyerang kuda. Dragnev terlebih dahulu menukar gajah dengan benteng. Setelah itu, pion makan gajah. Putih selanjutnya menghindari ancaman pion dan langsung menantang pertukaran kuda. Kemudian kuda makan kuda dan pion makan kuda. Di posisi ini, kita bisa melihat bahwa putih unggul benteng. Namun analisa komputer menunjukkan bahwa hitam jauh lebih unggul. Catur memang bukan matematika. Perhitungan tidak seperti yang kita bayangkan. Di posisi ini, meskipun Magnus tanpa benteng, namun dengan sepasang gajahnya, dia akan mengontrol petak-petak penting permainan. Magnus kemudian mendorong E4. Putih menantang pertukaran gajah, namun tentu saja Magnus menolak. Gajah ini terlalu cantik dan terlalu kuat untuk ditukar dengan gajah lawan. Gajah putih kemudian kembali menyerang benteng dan dibalas dengan benteng ke-8.
Langkah ini dianggap tidak tepat oleh engine karena menurut engine, petak D8 adalah petak yang paling tepat. Valentin Dragnos selanjutnya mendorong pion untuk menyerang mentri. Kalau mentri makan pion, maka setelah terjadi pertukaran mentri dan gajah makan mentri, putih bisa mencoba untuk menyerang kedua gajah. Akan tetapi setelah benteng C7, maka putih unggul kualitas karena punya dua benteng. Ketidakhadiran mentri membuat hitam berada dalam tekanan. Jika gajah makan pion, maka ini adalah sebuah blunder karena mentri D5 skak. Setelah raja menghindar ke petak H8, benteng A ke petak D1. Putih jauh lebih unggul daripada hitam. Akan tetapi Magnus tidak melakukannya. Dia memilih membawa mentri ke petak C5 dan kemudian hitam mendorong C3. Ini membuat Magnus langsung menciptakan pion bebas. Mentri ke B3 skak. Namun Magnus kemudian langsung mengadu mentri, tetapi mentri memilih makan pion dan menyerang gajah. Magnus kemudian menarik mundur mentri untuk menjaga gajah dan juga bersiap untuk menghantam pion D. Setelah itu, Valentin Dragnev kembali mengambil pion A. Magnus Carlsen kemudian mengambil pion D dan mentri A7. Ini dibalas dengan C2, membawa pion untuk segera menuju petak promosi. Valentin Dragnev mengira dia juga punya pion promosi dengan mendorong A6, namun kemudian gajah F4, sebuah langkah yang sangat penting untuk mengamankan petak promosi. Pada posisi ini, Valentin Dragnev mencoba memainkan mentri B7 dengan tujuan agar pionnya bisa segera promosi. Akan tetapi, sebuah langkah yang sangat menarik, benteng B8. Tidak ada tempat yang aman bagi mentri untuk menyelamatkan diri. Mentri terpaksa ke petak A7 menghadang laju pionnya sendiri. Selanjutnya, Magnus Carlsen membawa mentri ke petak D6 dan putih kemudian menarik mundur gajah untuk bertahan. Di posisi ini, Magnus mengimbangkan gajah ke petak E6, mengontrol petak C4 dari ancaman skak oleh gajah putih. Putih selanjutnya menarik mundur gajah ke petak F1 untuk benar-benar menjaga baris pertahanan. Ini dibalas dengan langkah Raja H7, sebuah langkah yang sangat penting mencegah skak pada baris belakang oleh mentri ataupun perwira lain. Tekanan waktu yang begitu berat membuat Valentin Dragnev membawa benteng E ke petak C1. Tentu saja gajah makan benteng. Setelah itu benteng makan gajah untuk mencegah promosi. Namun benteng B1 langsung menantang pertukaran benteng. Jika benteng makan pion C2, maka benteng makan gajah skak. Raja harus makan benteng. Setelah itu mentri D1 skak mat. Valentin Dragnev merespon hal ini dengan menarik mundur mentri untuk menjaga benteng. Namun sebuah langkah yang sangat luar biasa, mentri D1. Valentin Dragnev mencoba untuk mendorong pionnya agar segera promosi. Akan tetapi mentri makan benteng. Dan sampai di posisi ini Valentin Dragnev kemudian menyerah. Di langkah selanjutnya terdapat ancaman yang akan membuat hitam memenangkan perwira. Jika pion promosi, maka mentri makan gajah skak, raja harus lari, dan setelah itu Magnus akan punya dua mentri dan juga dua perwira. Jika mentri makan mentri, maka benteng makan mentri, dan setelah pion promosi, benteng makan gajah skak, raja makan benteng, dan setelah itu pion promosi. Setelah raja lari ke petak E2, gajah C4 adalah skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasimus.